Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilsa Francisca Kurnia Septi, guru matematika kelas 12 di SMK Beduluhur Sintang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang statistika, khususnya itu tentang ukuran letak data. Ukuran letak data dibagi menjadi 3. Ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang ukuran letak data, yaitu kuartil. Definisi dari kuartil adalah membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kuartil dilambangkan dengan Q besar dan terdiri atas 3 bagian, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Nah, kuartil bawah ini itu dilambangkan dengan Q1, sedangkan kuartil tengah atau median itu dilambangkan dengan Q2, dan kuartil atas itu dilambangkan dengan Q3. Nah, setiap bagiannya ini dibagi dengan 4, maka dapatlah pembagiannya 25%, 25%, 25%, dan 25%. Nah, ukuran letak data kuartil ini dibagi menjadi 2 data. Yang pertama yaitu kuartil data tunggal dengan rumus QI sama dengan data yang ke I dikali N tambah 1 dibagi 4. Nah, N di sini itu adalah jumlah atau banyaknya datum. Sedangkan I itu adalah 1, 2, dan 3. Kemudian kuartil data yang kedua yaitu kuartil data kelompok. Dengan rumus QI sama dengan TBI ditambah I dibagi 4N dikurang FK, kemudian dibagi lagi FQI dikali P. Nah, QI ini adalah kuartil ke I, yaitu ada 1, 2, dan 3. Kemudian TBI itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Kemudian FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Kemudian FQI ini adalah frekuensi kelas kuartil ke I, dan P itu panjang kelas interval. Nah, contoh kuartil data tunggal. Tentukan nilai kuartil 1, kuartil 3, dan simpangan kuartil dari data 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, dan 11. Penyelesaiannya, pertama-tama untuk menentukan kuartil ini kita urutkan dulu data tersebut. Nah, setelah udah kita urutkan maka dapatlah hasilnya ada 1, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11. Nah, banyaknya datum atau N itu adalah jumlah dari datum semua. Maka kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka N di sini ada 11. Nah, untuk mencari kuartil 1 yaitu Q1 sama dengan data ke 1 dikalikan dengan 11 ditambah 1 kemudian dibagi dengan 4. Maka dapatlah data yang ke 3. Sehingga Q1 itu sama dengan 4. Dapat di mana 4? Maka kita cari data yang ketiga di sini. Ini data yang pertama, data kedua, dan ini data ketiga. Maka dapatlah Q1-nya sama dengan 4. Kemudian kuartil 3 atau Q3 sama dengan data yang ketiga dikali dengan 11 ditambah 1 dibagi 4. Maka dapatlah data yang ke-9. Sehingga Q3 itu sama dengan 9. Maka kita cari data yang ke-9. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah,
data yang ke-9 itu tepat di datum 9. Maka Q3-nya dapatlah 9. Nah, simpangan kuartil. Nah, di sini catatannya, rumus dari simpangan kuartil itu adalah Q-D sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Maka kita masukkan di sini Q3-nya 9. Kemudian Q1-nya 4, maka 9 dikurang 4 sama dengan dibagi 2 sehingga Q-D-nya sama dengan 2,5. Kemudian contoh kuartil data kelompok. Tentukan kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3 dari data hasil panen buah selama 80 hari pada tabel berikut. Nah, perhatikan tabel berikut. Maka, pertama-tama penyelesaiannya, kita cari dulu Q1-nya. Nah, Q1-nya itu kita cari data yang ke 1 dibagi 4 kemudian dikalikan dengan N. N ini adalah jumlah frekuensi dari data tersebut. Nah, Q1 sama dengan data ke 1/4. Nah, kita kalikan dengan jumlah frekuensinya yaitu 80, maka data yang ke-20 sehingga Q1 itu pertama terletak pada interval ketiga yaitu 40 sampai 44. Karena kenapa? Karena 8 ditambah 10 ini itu hampir mendekati ke 20. Maka tepi bawahnya ini yaitu 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Kemudian FQI-nya itu sama dengan 13. Nah, nih 13 ini. Kemudian FK itu adalah 8 ditambah 10 sama dengan 18 ini. 8 kita tambahkan dengan 10 maka dapatlah 18. Kemudian panjang interval itu yaitu 35 kita kurangkan dengan 30 ini maka panjangnya itu ada 5. Maka kita masukkan ke rumusnya. Nah, TBI ini kita ganti dengan 39,5. Kemudian dapat 20 ini dari 1/4. 1/4 dikali dengan 80 maka dapatlah 20. Kemudian FK-nya ini adalah 18. Kemudian FQI itu adalah 13 kita kalikan dengan 5. Maka dapatlah 39,5 kita tambahkan dengan 2/13 kita kalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 40,27. Maka kuartil 1 dari data kelompok ini adalah 40,27. Kemudian lanjutannya nah, ini hampir sama. Kita tinggal cari dulu Q3-nya di mana, di interval yang mana. Kemudian kita cari TBI-nya, FQ-nya, FK-nya dan P-nya. Maka dapatlah di sini TBI-nya ini adalah 49,5 didapat dari 50 kita kurangkan dengan 0,5. Nah, FQ ini adalah 14 yaitu frekuensinya. Frekuensi dari interval 50 sampai 54. Kemudian FK ini adalah jumlah dari frekuensi sebelumnya yaitu 8 kita tambah 8 ditambah dengan 10 tambah dengan 13 kemudian ditambah dengan 17 maka dapatlah 48. Dan P-nya ini
adalah 5 panjang intervalnya. Maka kita masukkan 49,5 ditambah 60 dikurang 48 dibagi 14, dimana 60 ini adalah 3 dibagi dengan 4, kemudian kita kalikan dengan 8, maka dapatlah 60. Kemudian 48 nya ini jumlah dari frekuensi sebelumnya, yaitu 48, kemudian kita bagi dengan FQI nya, frekuensi dari kelas ke I nya, itu 14, kemudian dengan panjang interval 15, maka dapatlah 49,5 ditambah 12/14 dibagi dengan 5, maka hasilnya 53,79. Jadi kuartil bawah dan kuartil atas berturut-turut adalah 49,27 dan 53,79 kg. Nah, kemudian ukuran letak data desil. Nah, ukuran letak data desil ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada rumus desil data tunggal dengan data ke I N ditambah 1/10. Kenapa 10? Karena definisi dari desil ini adalah ketika sekumpulan data berturut-turut dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka diperoleh 9 pembagi dan setiap pembaginya dinama desil. Nah, maka ada desil 1, 2 dan seterusnya sampai desil yang ke-9. Nah, kemudian ada rumus desil data kelompok, yaitu TBI ditambah I/10 N dikurang FK dibagi FDI dikali P, di mana DI itu adalah desil ke I dan I itu adalah 1, 2 sampai 9. Kemudian jumlah N itu adalah jumlah seluruh frekuensi. TBI itu adalah tepi bawah kelas desil ke I. Kemudian FK itu jumlah frekuensi sebelum desil ke I. Dan P itu adalah panjang kelas interval. Dan FDI itu frekuensi kelas desil ke I. Contoh desil data tunggal. Tentukan nilai D3 dan D7 dan dari data berikut. Ada 10, 8, 15, 12, 12, 8, 13, 14, 16, 17, 12, 8, 10, 11, 15. Pertama penyelesaiannya, yang pertama kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah diurutkan maka dapatlah data berikut dengan jumlah N-nya itu adalah 15. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu yang dicarikan tadi adalah D3, maka D3 sama dengan data ke-3 dikalikan 15 ditambah 1 dibagi dengan 10, maka dapatlah data yang ke-4,8. Nah, karena ini adalah ganjil, maka data yang keempat tadi, keempat kita tambahkan dengan 0,8 nih. Kemudian dikalikan dengan data yang ke-5 dikurang data ke-4, maka dapatlah data ke-4 di sini adalah 10. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tambahkan dengan 0,8. Kemudian data yang ke-5, data ke-5 juga 1, 2, 3, 4, 5 adalah 10. Nah, data yang ke-4 tadi adalah 10, maka 10 dikurang 10 sama dengan 0. Kita kalikan dengan 0,8, 0, maka D3 nya adalah 10. Kemudian kita cari D7 nya. Nah, data D7 itu adalah data ke-7 dikali 15 ditambah 1 dibagi 10, maka dapatlah data yang ke-11,2. Nah, kita cari lagi data ke-11 ditambah dengan 0,2. Nah, data ke-12 kita kurangkan dengan data yang ke-11. Dapatlah data yang ke-11 ini adalah 14.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka data yang ke-11 itu adalah 14. Kita tambahkan dengan 0,2 dikalikan 15 dikurang 14. Dengan hasilnya adalah 14,2. Maka D3-nya 10, D7-nya adalah 14,2. Kemudian contoh desil data kelompok. Tentukan desil keempat dari data tabel berikut. Nah, penyelesaiannya. Nah, jumlah frekuensi seluruh frekuensi itu adalah 80. Kemudian cari dulu D4-nya. D4 itu data yang keempat dibagi 10 dikali dengan N, maka N-nya tadi 80, maka 40 kita kali 4 kita kalikan 80 dibagi dengan 10. Nah, perhatikan, kemudian dapatlah data yang ke-32. Nah, data yang ke-32 ini terletak di interval ke-4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, maka TB4-nya itu adalah tepi kelas yang keempat, maka 45 ini kita kurangkan dengan 0,5, maka hasilnya 44,5. Dengan FK-nya itu adalah 31 dari jumlah frekuensi sebelumnya. Dan FD-nya frekuensi dari data keempat, yaitu ada 17 dan panjang kelasnya adalah 5. Maka kita masukkanlah semua angka itu ke dalam rumusnya. Maka dapatlah hasil dari D4-nya itu adalah 44,79. Nah, yang terakhir adalah ukuran letak data persentil. Definisi dari persentil itu adalah kumpulan data yang berurutan dibagi menjadi 100 bagian yang sama, diperoleh 99 pembagi, dan setiap pembagi dinamakan persentil, yaitu persentil 1 atau P1, persentil 2 atau P2 sampai dengan persentil 99 atau P9. Nah, persentil ini juga dibagi menjadi dua, yaitu persentil data tunggal dengan rumusnya hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman di sini pembaginya menjadi 100. Kemudian persentil data kelompok. Nah, rumusnya juga hampir sama, di mana PI itu adalah persentil, TBI itu adalah tepi kelas bawah persentil ke I, kemudian FK-nya itu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, dan FPI itu adalah frekuensi kelas persentil ke-1, dan P itu adalah panjang kelas interval. Contoh persentil data tunggal. Nah, tentukan nilai P65 dari data berikut. Nah, perhatikan datanya. Jadi penyelesaiannya pertama-tama kita urutkan. Nah, setelah diurutkan maka ketemu N-nya adalah 17. Maka P yang ke-65 yaitu data ke-65 kita tambahkan N-nya 17 ditambah 1 dibagi dengan 100. Maka data yang didapat adalah data yang ke-11,7. Nah, kita masukkan ke rumusnya lagi. Data yang ke-11 ditambah 0,7 kemudian dikalikan dengan data 12 dikurang data ke-11, maka dapatlah data yang ke-11 itu adalah 18. Nah, ditambahkan 0,7 kita kalikan dengan 19 dikurang dengan 18, maka dapatlah hasilnya 18,7. Maka nilai dari P65 itu adalah 18,7. Nah, ini contoh persentil data kelompok.
Nah, dari data lama kunjungan pelanggan atau menit di suatu toko buku pada tabel berikut. Nah, perhatikan tabelnya. Kemudian pertanyaannya, tentukan jangkauan persentil. Nah, jadi penyelesaiannya di sini catatannya, jangkauan persentil itu rumusnya adalah JP sama dengan P90 dikurang P10. Maka pertama-tama kita tentukan dulu persentil ke 10 atau P10. Nah, dengan jumlah frekuensinya adalah 100. Nah, maaf, di sini ada kesalahan dalam menghitung jumlah frekuensinya. Maka sebenarnya jumlah frekuensinya itu adalah 100. Maka P10 itu sama dengan data ke 10 kita kalikan dengan 100, maka kita kalikan dengan N-nya adalah 100. Maka dapatlah data yang ke 10, sehingga P10 itu terletak pada interval ke-2, yaitu 32,0 dikurang 38,9. Maka tepi bawah kelas ke-10 itu adalah 32. Kita kurangkan dengan 0,05 karena di sini koma, maka kita kalikan di sini 0,05 sama dengan 31,95. Maka frekuensi persentil yang ke-10 itu adalah 15. Kemudian jumlah frekuensinya 5 karena di atas 15 ini hanya 5. Nah, dapatlah, dan P-nya itu atau panjang kelasnya itu 7. Maka kita masukkan semua angka tersebut dalam rumus sesuai dengan ketentuannya, di mana TB 10-nya itu 31,95, kemudian N-nya 100, FK-nya 5, dan FP 10-nya itu ada 15 dan P-nya itu adalah 7. Maka dapatlah hasilnya itu adalah 34,28. Maka P10-nya itu adalah 34,28. Kemudian kita cari lagi persentil yang ke-90. Nah, dengan jumlah frekuensinya 100, kemudian data 90 itu terletak di interval ke-6, yaitu 60,0 sampai 66,9, di mana tepi bawah kelas ke-90 itu adalah 59,95, frekuensinya itu 8 dan jumlah frekuensinya ada 86 dan panjang kelasnya adalah 7. Nah, maka kita masukkan semuanya ke dalam rumusnya. Kita masukkan TP 90-nya itu adalah 59,95, kemudian N-nya 100, K-nya 86, dan FPIEP 90-nya itu adalah 8 dan P-nya adalah 7. Maka dapatlah hasilnya itu adalah 63,45. Nah, maka persentil yang ke-90 itu adalah 63,45. Nah, dengan catatan untuk menghitung jangkauan persentil itu adalah rumusnya JP sama dengan P90 dikurang P10, maka dapatlah 63,45 dikurang 34,20. Maka hasilnya adalah 29,17. Maka jangkauan persentil dari data tersebut adalah 29,17. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, maka boleh komen atau tanya ibu langsung juga boleh. Atas sekian dan terima kasih.